Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 3A. NIM 2285150039. Dibuatnya video ini guna menyelesaikan tugas mata kuliah Al-Aswad yang diampu oleh Bapak dosen Muhsin Riyadi. Langsung saja ke pembagian bunyi atau suara. Pembagian suara atau bunyi terbagi menjadi dua bagian, yaitu vokal, shawaid, dan shawamid. Yang pertama yaitu vokal shawaid. Bunyi-bunyi jelas yang ketika dilafalkan udara keluar secara terus-menerus dari hulu kerongkongan dan mulut tanpa adanya hambatan pada alat ucap yang memasuki hulu kerongkongan dan mulut tersebut, yang dapat menyebabkan terhalang keluarnya udara atau menyebabkan gesekan ketika didengar. Kemudian yang kedua, konsonan shawamid adalah bunyi letupan atau bunyi geseran, bunyi bersuara atau bisa juga bunyi tidak bersuara. Konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat atau lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran. Yang termasuk konsonan juga adalah semua bunyi yang udaranya keluar dari hidung ketika diartikulasikan, atau bunyi yang udaranya keluar dari samping kiri atau kanan mulut. Konsonan terbagi menjadi dua bagian, yakni konsonan bersuara yaitu majhur dan konsonan tidak bersuara mahmus. Yang pertama itu konsonan yang bersuara majhur. Konsonan bersuara adalah bunyi yang terjadi ketika udara yang datang dari paru-paru disambut oleh dua pita suara yang dengan kondisi bersentuhan, atau bisa disebut juga tidak merapat, sehingga udara tetap saja bisa keluar masuk di antara dua pita suara tersebut. Tetapi dengan mengakibatkan terjadinya gesekan yang teratur antara dua pita suara tersebut, huruf-huruf konsonan bersuara itu ada ba, jim, dal, zal, ro, zai, do, zo, ain, gin, lam, mim, nun, dan wa. Kemudian konsonan yang tidak bersuara atau bisa disebut juga dengan mahmus. Konsonan yang tidak bersuara adalah konsonan yang terjadi dengan tidak ada hambatan terhadap udara yang datang dari paru-paru, karena kedua pita suara menyebutnya dengan kondisi berjauhan, sehingga udara dengan leluasa keluar masuk tanpa mengakibatkan adanya pergesekan antara dua pita suara tersebut. Nah, huruf-huruf konsonan ini yang tidak bersuara yaitu diantaranya ada ta, sa, ha, ho, sin, shin, so, to, pa, kof, ka. Kemudian ada asimilasi. Secara bahasa berarti persamaan, sedangkan menurut istilah terminologi adalah mendekatkan suatu bunyi dengan bunyi lain atau menghilangkannya, dalam artian sebuah bunyi menjadi bunyi lain sebagai akibat dari bunyi yang berada di dekatnya, sehingga bunyi tersebut menjadi sama atau mempunyai ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Ada dua jenis asimilasi berdasarkan dari bunyi atau arah yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama asimilasi progresif. Dalam bahasa Arab terdapat atau terletak asimilasi progresif ini bisa digambarkan pada sigat wajan ifta'ala dan ifta'ala. Kemudian yang kedua ada asimilasi regresif. Dalam asimilasi regresif ini membahas perpindahan bunyi bahasa Arab yang tadinya jelas jahr
menjadi samar atau hams, atau pelafalan seperti idgham. Kemudian yang ketiga ada disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu fenomena yang terjadi ketika satu bunyi mempengaruhi bunyi lain yang ada di dekatnya sehingga bunyi tersebut berubah atau diganti menjadi bunyi huruf lain. Dalam kata-kata bahasa Arab, sebagian besar yang terdiri dari ro, lam, nun, atau mim telah menghasilkan pengaruh disimilasi antara dua bunyi yang sama. Sebagaimana dapat kita lihat ketika orang Andalusia berkata yang harusnya dibaca hormasi, akan tetapi mereka mengucapnya atau menggantikannya menjadi khumsi. Adapun dengan diganti menjadi bunyi huruf lain seperti wawu, wawu tersebut digantikan dengan hamzah. Kedua proses ini asimilasi dan disimilasi bertujuan untuk memudahkan penutur dalam berbicara dan mengurangi kerja otot kita dalam mengucapkan kata-kata. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada kekurangan penjelasan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.